Saya tunggu di kilas lagi. Fenomena ini sering dikaitkan dengan keberadaan kereta hantu. Mereka dikejutkan suara sirine perlintasan pada pukul 4 dini hari. Sejumlah warga mengaku kerap melihat penampakan hantu berjubah putih berjalan di sekitar stasiun. Dalam kelamnya malam, ada bisikan sunyi. Di rel yang panjang, cerita seram pun tersembunyi. Di stasiun tua yang telah terlupakan, mitos horor hadir dalam kesunyian yang menakutkan. Bersiaplah untuk sensasi mencekam dan misteri yang tak terpecahkan. Mari kita jelajahi bersama kisah-kisah horor di balik kereta dan stasiun berhantu. Kereta hantu Manggarai. Di antara gemerlap kota Jakarta yang sibuk, Manggarai menjadi salah satu stasiun yang mempunyai cerita misteri, khususnya pada malam hari. Suara gemuruh kereta yang melintas, sorot-sorot lampu yang meredup, menciptakan suasana yang sangat menakutkan bagi sebagian orang. Sejak beberapa dekade terakhir, beberapa cerita di kalangan masyarakat bahwa di malam hari, khususnya saat stasiun sudah sepi, seringkali terdengar suara-suara aneh yang berasal dari rel kereta. Ada juga laporan-laporan mengenai penampakan bayangan atau sosok-sosok yang tak dikenal yang muncul di peron-peron sunyi. Fenomena ini sering dikaitkan dengan keberadaan kereta hantu yang konon beroperasi di jalur kereta Manggarai. Meskipun tidak ada pembuktian ilmiah mengenai keberadaannya, legenda ini kembali menjadi perbincangan banyak orang pada tahun 2008. Mereka dikejutkan suara sirine perlintasan pada pukul 4 dini hari. Hal ini merupakan kondisi yang tidak wajar, karena jam operasional kereta dimulai pada pukul 5. Tak lama dari itu, melintaslah kereta 4 gerbong yang beroperasi tanpa masinis dan melintas dalam keadaan gelap gulita. Kesaksian lain diberikan oleh seorang penjaga stasiun. Pada saat itu, ada seorang anak muda yang tiba di stasiun pukul 11 malam. Sang penjaga stasiun pun merasa bingung karena jadwal kereta terakhir ada pada pukul 10 malam. Melihat si penjaga stasiun yang kebingungan, penumpang tadi menjelaskan bahwa dirinya benar-benar menaiki kereta. Bahkan saat itu, ia sempat meminjam koran dari salah satu penumpang kereta. Penjaga stasiun dan penumpang itu membuka koran yang dipinjam. Ketika koran tersebut dibuka, mereka sama-sama terkejut karena koran tersebut merupakan cetakan dari tahun 1953. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, kereta hantu Manggarai adalah kereta kuno yang terus-menerus melintasi stasiun pada malam hari. Stasiun Poncol Semarang. Stasiun Poncol Semarang adalah stasiun kereta api kelas besar yang terletak di Purwosari, Semarang Utara, Kota Semarang. Stasiun ini dirancang arsitek berkebangsaan Belanda, Henry Maclean Pomp, dan dibangun pada tahun 1914. Stasiun Poncol memang sudah dikenal sebagai stasiun kereta api yang cukup angker, dan banyak kisah misteri yang beredar di kalangan masyarakat. Sejumlah warga mengaku kerap melihat penampakan hantu berjubah putih berjalan di sekitar stasiun ini. Bukan hanya itu, warga sekitar juga mengaku pernah melihat penampakan anak kecil yang bermain di area stasiun pada tengah malam. Sementara itu, pernah ada pasangan suami istri yang mengaku telah melihat rombongan penumpang berbaju putih yang melintas tepat di jalur kereta. Kala itu, sepasang suami istri tersebut sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan melintas di sekitar stasiun Poncol Semarang.
Pasangan suami istri tersebut mengaku melihat sejumlah penumpang berbaju putih saat tengah malam. Penampakan penumpang kereta api yang semuanya berbaju putih itu tampak pucat dengan tatapan mata yang kosong. Karena penasaran, pasangan suami istri ini pun bertanya kepada seorang tukang beca. Dengan santai, si tukang beca mengatakan jika ia sudah sering melihat penampakan tersebut. Menurut si tukang beca, itu adalah penampakan korban kecelakaan kereta api pada masa lampau. Kisah misteri tentang stasiun Poncol tak berhenti sampai di situ. Bahkan pada tahun 2015 lalu, sempat ada lokomotif yang berjalan tanpa masinis. Lokomotif tersebut melaju dengan sangat kencang dan tak terkendali. Lokomotif kosong itu baru berhenti setelah keluar dari rel, terhempas ke area persawahan. Kejadian itu pun lantas dikaitkan dengan hal berbau mistis oleh sejumlah kalangan. Namun, pihak Humas PT KAI menyatakan bahwa meluncurnya lokomotif kosong itu tidak ada hubungannya dengan kisah misteri yang berkaitan dengan hantu. Kisah mistis di stasiun Ketanggungan Barat, Brebes. Pada 25 Desember 2001, di stasiun ini terjadi kecelakaan melibatkan kereta api Empu Jaya dan kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang mengakibatkan 45 orang tewas. Kecelakaan ini menjadi awal kisah mistis yang beredar di wilayah tersebut. Warga setempat seringkali melihat hantu yang berwujud seorang wanita di tempat yang dikenal angker ini. Hantu tersebut bergaun putih dan diyakini warga setempat seringkali mengganggu warga ataupun orang yang berada di kawasan ini. Selain itu, warga setempat juga meyakini bahwa hantu ini menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Sejak terjadi kecelakaan tersebut, seringkali terdengar suara-suara aneh yang terjadi di tempat menyeramkan ini. Banyak yang beranggapan kalau suara tersebut itu dihasilkan dari suara para korban yang mengalami kecelakaan kereta api. Pada saat kecelakaan berlangsung, banyak sekali para penumpang yang meninggal dengan cara yang tragis, yakni badan yang sudah tidak utuh lagi. Warga setempat tahu persis bagaimana tubuh korban yang banyak terpisah. Karena saat itu, beberapa warga turut membantu mengevakuasinya. Setelah itu, banyak terjadi penampakan berupa sosok yang tidak utuh lagi. Banyak yang beranggapan bahwa itu merupakan arwah dari para korban. Stasiun Kota Lama yang berada di Malang merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda yang cukup menyeramkan. Stasiun ini dibangun pada tahun 1878 oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa stasiun ini menimbulkan kesan angker karena usianya yang sudah tua. Beberapa keangkeran stasiun Kota Lama terdapat suara rintihan di kamar mandi stasiun. Kasus pertama pernah dijelaskan oleh seseorang ketika berada di sebuah kamar mandi di stasiun Kota Lama tersebut. Menurut penjelasannya, ia menemukan suara rintihan yang sangat menyeramkan, yakni berupa suara seorang yang disiksa. Diyakini suara tersebut merupakan suara dari arwah seseorang yang mungkin disiksa pada saat penjajahan Belanda di tempat tersebut. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa suara tersebut berasal dari mayat-mayat kecelakaan yang kebanyakan diletakkan di WC begitu saja. Terjadi kecelakaan dahsyat yang pernah terjadi di tempat ini sekitar tahun 1981 yang mengakibatkan banyak korban jiwa dengan kondisi yang memprihatinkan. Kecelakaan antara kereta api dengan bus ini jadi kecelakaan dahsyat karena waktu itu bus sedang memuat banyak penumpang. Oleh karena itu, banyak mayat berjatuhan dan kebanyakan diantaranya sudah tidak utuh lagi, alias banyak bagian tubuh yang terpisah. Adanya kereta hantu di stasiun ini pernah menjadi perbincangan warga setempat pada tahun 2010 lalu. Hal itu lantaran ada salah satu kereta yang berjalan dengan sendirinya tanpa dikemudikan oleh seorang masinis. Kereta tersebut lalu menabrak rumah-rumah warga setempat sehingga banyak yang beranggapan bahwa tempat ini adalah tempat yang mistis. Kejadian ini tentu menjadi misterius sehingga tempat ini dikenal dengan tempat yang angker bagi sebagian orang. Stasiun Kaliwedi, Cirebon. Meski hanya stasiun kecil,
tapi keangkerannya sangat terkenal seantero Cirebon. Di stasiun ini pernah terjadi kecelakaan hebat. Menurut warga, bahkan pernah ada iring-iringan jenazah yang ditabrak kereta api. Nggak ada yang berani dekat-dekat dengan stasiun ini, apalagi stasiun Kaliwedi yang sudah tidak beroperasi lagi. Untungnya, stasiun Kaliwedi letaknya jauh dari pemukiman warga dan berada di dekat sungai atau kali. Tapi, lokasi itu konon bikin makhluk halus lebih bebas berkeliaran. Bahkan ada yang menyebut orang yang melintas rel kereta api di sana tidak pernah dengar ada suara peringatan dari menara stasiun. Jadi harus ekstra hati-hati kalau ingin lewat perlintasan ini. Beberapa orang menganggap cerita ini hasil dari imajinasi atau halusinasi orang-orang yang terpengaruh oleh budaya mistis Indonesia. Beberapa lain orang menganggap cerita ini sebagian fenomena supranatural yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Apapun itu, legenda ini tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan. Bagi mereka yang percaya, kereta ini adalah sebuah ancaman yang harus dihindari. Mereka yang tidak percaya, kereta ini adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi. Sampai kita ketemu lagi dalam petualangan baru di dunia mitos.